kasih Bapak Ibu, terima kasih udah hadir di kita. Nah, kita sekarang lagi mau ada demo untuk pembuatan wasan, roti wasan ya. Nah, sekarang kita akan coba mengaplikasikan dari mulai pembuatan rotinya sampai nanti menggunakan lapisan-lapisan wasan. Nanti kita akan ditemani oleh Chef Pak Chef Yoso. Udah gitu juga ada timnya. Pak Andri, juga ada homebaker kita Ibu Yeni. Nah, sekarang kita bisa mulai cara pembuatannya. Sekarang waktu dan kesempatan ini kita langsung mulai aja ya. Nah ini monggo Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Untuk bikin wasan kita yang diperlukan itu pertama kali bikin adonan. Jenis adonan yang kita gunakan roti manis biasa. Roti manis biasa untuk resepnya nanti bisa saya share ya. Setelah nanti sudah jadi adonan, nanti ada proses pembekuan. Jadi jadi pembekuan. Jadi untuk perbandingan adonan itu 1:3. Kurang lebih kalau 1 kilo tepung itu menggunakan 1 lembar sheet. 1 kilo tepung menggunakan 1 lembar sheet. Nah, nanti setelah jadi adonan itu dibekukan dulu di dalam freezer kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam. Untuk mencapai suhu 15 atau 20 derajat. Nah, setelah nanti dibekukan, kalau sebetulnya kita menggunakan low heater seharusnya. Tapi untuk saat ini kita di freezer minus 18 ya. Minus 18 atau minus 20 bisa. Baru nanti bisa mencapai dough yang kita inginkan gitu. Dough itu kayak adonan. Dough yang tadi roti biasa itu. Iya, roti biasa, roti manis ya. Setelah nanti kita bekukan, baru kita sitar. Kita sitar menggunakan seharusnya pakai low heater, tapi kita kali ini kita pakai manual aja, gitu. Kita pakai manual dulu. Iya. Nah, kita menggunakan rolling pin, iya. Tapi yang besar bu, karena kalau kita menggunakan yang kecil cukup menguras tenaga juga lumayan. Jadi kita menggunakan yang besar. Karena beku ya. Karena beku ya. Ya. Nanti setelah kita roll, kita membutuhkan ukuran 56 kali 28 cm. Untuk 56 kali 56 untuk 1 lembar. Untuk 1 lembar nanti kita coba aplikasikan setengah aja karena kalau manual cukup menguras tenaga. Jadi nanti saya pakai setengah. Jadi kalau setengah ukurannya itu 28 kali 56. Karena secara lebar sheetnya ini kurang lebih sekitar 26 sampai 28 gitu. Jadi mengukurnya dari sheetnya ini. Nanti setelah kita sheet, kita lipat seperti halnya kita bikin croissant. Iya, seperti halnya kita bikin croissant dan harus di suhu dingin. Karena kalau di suhu panas nanti sheetnya sendiri bakal meleleh, itu seperti croissant gitu. Dan nanti kalau setelah kita lipat, perbedaannya wasan dengan croissant karena ini kita pakai dough roti manis, itu cukup metodenya itu cukup sekali lipat tapi dua kali single ya. Satu kali double. Jadi lipatnya itu cukup 1 kali double. Kalau croissant kan biasanya ada yang 1 kali single, double, single. Kalau ini untuk croissant cukup 1 kali double. begitu. Langsung dilipat gitu ya. Langsung dilipat. Nanti kita masukin freezer lagi. Kurang lebih sekitar suhu adonan 25-26. Kalau untuk yang kedua itu nggak terlalu beku banget. Baru kita sitar lagi sesuai ukuran yang kita mau. Biasanya kalau untuk timbangan, kalau untuk pakai yang manual ini untuk mencari ukuran agak susah. Dalam arti susah kan tenaga manusia ada batasnya bu ya. Nah jadi kalau biasanya kalau untuk mencapai 35 gram misalnya kita ingin berat 35 gram atau 50 gram itu kan harus ada ketebalan 5 mili ya, 5 mili 0,5 cm, 0,5 cm sampai 0,7 itu baru dapat kurang lebih 35 sampai 50 gram. Nah kalau untuk manual nanti mungkin untuk shift pertama mungkin masih tenaga masih kuat, tapi untuk berikutnya untuk kalau untuk punya betul agak susah di situ aja. Kendalanya kalau pakai manual agak di situ. Tapi kalau pakai dosimeter mau berapa pun juga oke sih. Iya. Secara garis besarnya seperti itu dulu. Nanti untuk lebih jelasnya kita langsung pakai.
custard sonton sendiri pun ada yang tahan bakar dan ada yang tidak. Untuk di roti, bisa untuk di toppingan, bisa untuk filling. Nah, vegetable. Nah, salah satunya di sonton ini kita ada coklat water base. Nah, seperti ini kan seednya. Tapi kita di sonton sendiri pun kita ada filling yang water base. Nah, jadi kita ada pla coklat, ada WP sendiri. Ya. Bentuk krim. Bentuknya custard. Iya. Jadi teksturnya dia tidak berbentuk seed kan. beda Seperti betul beda. Jadi nah kita di sini itu ada coklatnya itu yang berbasis water base air. Nah, beda dengan kalau pada umumnya yang lain tetangga sebelah pakai oil base. Nah, kalau kita water base ini kita tidak di adonan itu kita bakal bagus. Jadi melt lebih setelah berbicara 2 hari dan 3 hari kalau di roti itu dia tidak akan menggumpal, tapi dia tetap melted. Bisa membantu karakter roti itu tetap moist lembut gitu. Jadi tidak kering di dalam roti itu 2 hari 3 hari itu tidak akan kering gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi kita banyak SKU-nya macam-macam. Kita ada jam juga kita ada, strawberry, blueberry, pineapple kita ada. Terus kita juga jual yang peanutnya juga ada. Tapi kita juga ada jual yang coklat oil base-nya juga kita ada. Kayak gitu. Jadi itu hanya pelengkap ya kalau untuk di sonton, tapi tetap intinya sonton menjual custard gitu kan. Jadi nasional sudah mengetahui, apalagi industri semua sudah tahu kalau produk sonton itu. Nah, jadi mungkin melalui Asyita ibu tahu apa sih sonton itu. Nah, ini saya sudah jelaskan sonton ini seperti ini gitu kan kita. Nah, produk best seller dari sonton sendiri itu produknya adalah flamit dan cheddar cheese. Iya, cheddar cheese. Oh, itu dari sonton. Dari sonton, cheddar cheese ada. Nah, itu cheese itu kita salah satu produk best sellernya. Ya, gitu. Kalau untuk flaming banyak diaplikasikan kemanapun bisa juga untuk toppingan, untuk isian itu semua vegetable, semua kayak gitu. Ya, jadi itulah untuk produk-produk yang saat ini saya tawarkan di Asyita Bakery. Mungkin nanti suatu saat ada yang perlu dibutuhkan di Asyita Bakery, bisa info dengan Pak Gerard atau Ibu Yetinya. Jadi buat teman-teman di rumah udah dengar penjelasan teman-teman kita dari sonton ya. Nah, jadi produk-produknya itu tadi basicnya custard ya. Iya, custard. Terus juga ini yang buat sekarang ditemukan ini modelnya seed lembaran. Ya, bukan biji ya, lembaran. Jadi seed. Nah, itu semuanya tidak akan ada di online. Tidak akan ada di online. Jadi pastikan kalau mau beli lewat Asyita Bakery, harganya pasti masuk dan murah. Oke, yuk jangan lupa nanti semua linknya dan kalau mau pembelian pun nanti ada di YouTube, di deskripsi YouTube. Jangan lupa like dan subscribe biar channel kita ini bisa langsung live streaming. Sekarang masih rekam, mohon maaf banget. Jadi pastiin subscribe dan like-nya biar kita bisa live streaming nanti ke depan. Oke? Nah, mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi teman-teman karena sekarang kita lagi membekukan dough dari rotinya untuk nanti dimasukkan ke aplikasi dari teman-teman sonton. Oke. Seed ini itu baru bisa. Tergantung selera kita juga. Cuma seed itu ada kapasitasnya ya, ada batasnya. Kalau dia dibentuk seperti roti berbentuk bulat, itu dia nggak bisa. Iya, harus pakai lipat. Dia minimal ada gulungan, karena biar kelihatan seednya itu biar kelihatan. Kalau kita dibikin bulat, itu otomatis seednya nggak kelihatan. Kan tujuannya seed biar kelihatan, biar ada layarnya. Gitu. Kalau kita hanya sebatas bulat, berarti kita nggak perlu menggunakan seed. Filling aja, ya betul. Jadi kita harus ada gulungan biar ada kelihatan layarnya gitu. Nah, itu yang belum ada di tempat lain gitu. Baru ada di sini. Pure dia ada rasa ya. Ada rasa. Ini kita di sini ada rasa pandan, ada rasa coklat, satu lagi ada keju. Jadi nanti kita aplikasikan seed ini ada 3 rasa. Karena kayak gitu bisa dimasukin ke pasta kayak Dimasukin Oh, ke desain pasta. bukan Enggak ini karipap. Nah, itu kan yang gulung, pasta yang bentuk gulung. Oh, pasta. Yang ini Asin itu ya. itu sih kalau orang Malaysia bilang. Karipap. Karena digoreng. Iya. Oh, Iya. karena digoreng Beda, ya. iya. Harus dibakar ya. Iya. Kalau untuk digoreng tidak bisa kita. Mungkin kalau karipap bakar baru bisa. Iya. Iya. Kalau untuk isian, ini untuk isian atau untuk layarnya, Bu?
Jadi begini, Iya. jadi gini dulu gitu. Jadi tetap dilapisin bareng sama adonan. Di adonan Tetap bareng. dia nanti Dilapisin di kali pasnya. Gulung-gulung lagi, digulung-gulung. Ya kan kalau ada roti juga modelnya Jadi kayak ini gitu. ini ya. ini semacam kayak Tapi ini dia ya besar pastry nggak ya. ya? Semacam kayak Iya. dengan fosfat, Bu. Oh. Fosfatnya, ya. Jadi kalau digoreng itu nanti otomatis dia bakal lebih meleleh duluan. Itu kan ada tuh yang modelnya dibakar. Apa ya? Kari pakai. Kari Digoreng tidak disarankan. tidak disarankan. Jadi yang ada malah hancur gitu kan. Iya. Kalau untuk timbangannya sendiri, jadi kalau untuk dough adonannya itu 1 kilo tepung biasanya kan jadi 1.800 ya. Kalau jadi 1.800, ininya ditambah 600 gram, ini satu berarti 600 gram. Langsung gitu berarti. Iya, ini 500 gram. Jadi Itu satu kali tepung itu satu sip. iya, 1 kilo tepung itu 1 sip. Jadi 1.800 ditambah 600 itu kurang lebih sekitar 2.400. Hingga nanti dibagikan berapa gram yang ibu mau. Oh, Gitu. iya. Kalau ibu mau gram masih 35 gram berarti 2.400 dibagi 35 gram itu jadinya nanti berapa gitu. Ya, segitu. Kalau agak kesusahan karena nanti pasti agak banyak yang Terbuang sih, terbuang, pinggirannya. ya. Pinggirannya. Terbuang, sampingnya itu ada yang terbuang karena kan ngerolnya nggak maksimal. Terus tebal tipisnya juga kita untuk mendapatkan ketebalan yang 5 cm atau 6 cm itu agak kesusahan Iya. gitu. Kalau untuk satu lembar itu 56 kali 56 cm. Kalau bikin setengah dok baru mungkin nggak ya? Kalau setengah Enggak, dough, maksudnya kita kan nanti adonan setelah jadi dough, setelah jadi itu kita bekukan seperti tadi itu kita bekukan itu beratnya udah 900 gram. Nah 900 gram itu untuk setengah. Terus setengah. Iya, jadi kalau 900 gram itu pada saat nanti setelah kita setel atau roll itu nanti kita membutuhkan lebar 28 kali 56 cm. Jadi kalau pakai kecil nggak bisa. Harus pakai sitter yang minimal lebarnya ada 30 cm. Gitu. Untuk setengah ya, Bu. Gitu. Kalau untuk satu sitter segini, iya. Kalau satu sheet segini satu lembar itu berarti sitter yang minimal lebarnya itu kurang lebih sekitar 60 cm. Iya, jadi baru bisa. Ibu-ibu yang nggak datang rugi ya. Nih bisa langsung dicoba. Yang masih di jalan, ayo segera merapat karena ada sampelnya nih. Ayo segera merapat untuk bisa dicoba kuasanya. Ada 3 varian. Ada 3 varian. Coklat, keju, Ada yang coklat, Coklat, keju sama pandan. keju dan pandan. Ini yang saya ini coklat dan pandan. Silakan Ibu kalau Tuh. mau dicicipin. Ayo teman-teman, ibu-ibu yang masih di jalan, yang masih mau merapat, yang daftar, ayo. Gak apa-apa on the spot, boleh nih. Kali ini on the spot langsung datang. Iya. On the spot langsung datang ibu-ibu. Soalnya kita masih ada beberapa seat lagi yang tadi udah daftar atau yang belum daftar, gak apa-apa, langsung rapat. Itu biar lengket nggak nanti antara satu pitch dengan pitch lain? Enggak nanya. Oh nggak, langsung ditaruh freezer aja. oh, dia Iya, kayak masuk semacam ke ini kali ya. Kayak pastel ya. Enggak, lain, iya. Kayak semacam pastry kali ya. Iya, Nggak, seperti pastry. kayak Kalau udah buku kan kalau dingin kan mereka nggak akan nempel. Iya. Betul. Sama kayaknya lembut banget. Plastik ya chef. Betul. Maksudnya ada proses proofing. Misalkan kita udah jadi bentuk adonan kayak begini. Kalau misalkan mau dibekuin langsung masuk freezer aja. Langsung masuk freezer aja. Proses Gak usah ada proses dulu nggak bisa. Oke. Seperti hanya croissant. Oh iya. Iya. Oke. Jadi tanpa di resting dulu, langsung kita masuk freezer. Setelah beku baru kita langsung kita tutup. Bisa baca sih. Untuk ini kalau ada nggak mengubah berat ya, nggak mengubah rasa atau ini. Tidak merubah, Bu. Karena kalau nanti kelamaan di resting, pada saat kita ngebeku itu terlalu lama, masih makannya 2 kali. Jadi nanti pada saat kita baking, karena ini kan custard, Bu. Kalau custard kan ngembang ini butter base, jadi ngembangnya itu nggak bakalan seperti oil base. Kalau nanti kita kelamaan di buffet, nanti ngembangnya nggak maksimal, nggak bisa gede kecil, karena ini udah custard itu cenderung agak berat seperti oil base. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalkan ini kan sekarang adonannya lagi dibekuin dulu nih. Habis kita adon, kemudian diukur, ditimbang ibaratnya gitu kan, setelah adonannya jadi ditimbang. Kalau untuk satu lembar ini butuh 1.800. 1.800 gram ya. Adonan jadi ya Bu, bukan tepung.
Bukan Iya, tepung. iya. Kalau 1.800 gram itu kalau kata Chef Yoso itu biasanya dari hasilnya 1 kilo 1 kilo tepung tepung. ya. Nah, habis itu dibekukan sampai dia ke suhu 18 derajat ya Chef. Suhu freezernya 18 derajat, Oh, suhu suhu adonannya 20 sampai 15. 20 sampai 15 derajat. Iya, 20 sampai 15. Kalau misalkan nggak punya ini termometer, Kalau nggak- ya, ya. biasanya termometer daging gua Ya, ada nanti sih, kira Bang. nanti kira-kira Kita aja. termometer anak ya. Beda ya. Beda. Jadi adonannya itu pada saat kita pegang itu sudah agak sedikit kaku. Oh. Tandanya seperti aja. Sudah agak sedikit kaku, Agak jangan mengeras. Iya, agak mengeras. Baru nanti kita bisa sihir. Karena kalau nanti masih nempel pada saat kita langsung sihir, itu nanti ada kemungkinan sihir ini bakal patah. Iya, pecah, putus. Nah, faktor kegagalan itu bisa terjadi adonan terlalu keras ini putus, adonan terlalu lembek ini juga putus. Oh, ya penyimpanan sih Anak itu fleksibel ya. Penyimpanan sih cukup di suhu ruangan. Oh, Cukup di suhu ruangan. Kalau sudah dibuka maksimal di suhu chiller boleh. Kalau sudah dibuka di chiller boleh, tapi dengan di wrapping Bu ya. Iya. Kalau masih utuh di suhu ruangan nggak masalah. Oh. Ya. Untuk penyimpanan nggak terlalu susah itu. Kalau Minus 18 nanti ragi itu bakal hidup. oh. Nah pada saat ragi itu hidup, pada saat nanti kita mau dibakar, di bake, nah itu udah mengembangnya, kalaupun dia mengembang dia pasti nggak maksimal, kecil gitu. Yang bisa turun lagi ya berarti ya. Iya. Ketika dia mengembang dia akan turun lagi. nggak ngembang sama sekali, malah nggak ngembang. Jadi ada makarnya nggak maksimal gitu. Kalau biasanya 10 cm, maksimal 10 cm itu paling cuma 4 sampai 6 cm begitu. Yang menandakan itu biasanya yang sering terjadi apabila freezer itu nggak terjaga itu adonan menguning. Ya, salah satunya adonan menguning. Kalau adonan menguning, nah itu kemungkinan roti itu nggak ngembang. Karena ragi sudah hidup. Ciri-ciri ragi hidup di dalam adonan yang di freezer itu adonan itu mulai menguning. Kecuali kalau adonan itu masih putih, nah ragi itu masih bagus di situ, masih langsung mati. Jadi dia pada saat jadi towing, di proofing dia langsung bekerja. Begitu. Di proofingnya berapa lama Chef? Di proofingnya kalau pakai tanpa freezer juga. Kalau tanpa itu, Alat tanpa proofing. freezer, kalau tanpa freezer, Kalau tanpa freezer 1 jam, 1 60 menit aja cukup. Iya. Uang ya itu ya. Cukup, ya. Oke. Kalau misalkan dengan kalau misalkan ada Dari yang beku, freezer. Adonan beku dari freezer kita suhu ruangan dulu, sesuai suhu ruangan baru masukin proofing. oh Tetap oke, gitu. 1 jam juga di proofing. Di proofing tetap 1 jam. Iya, di proofing tetap 1 jam. Yang penting adonan itu di suhu ruangan dulu, sesuai suhu ruangan baru kita Kalau masukin. panas mah mungkin lebih cepat kan. Lebih Oh, cepat. Tapi nanti kalau terlalu panas karena ini Ya kan maksudnya kalau cuaca panas itu kan. Oh, iya. Itu mungkin lebih cepat, betul lebih cepat, betul. Tapi kalau ini untuk di proofing terlalu panas, nanti dia bakal ngebleber, dia nggak mau naik. Seperti hanya kayak croissant. Croissant pun kalau dia di suhu proofingnya terlalu panas, dia karena dia dari oil base, butter, itu pasti dia ngebleber. Jadinya bukan croissant lagi, roti jadi. Oh. Iya. Jadinya dia nggak ada crispy-nya, jadi lembut seperti roti. Croissant pun kalau dia di suhu terlalu panas, ya. Ini sama, kalau dia di suhu terlalu panas, ini nanti dia bakal ngebleber. Jadinya nggak bakal ada kelihatan layarnya, ini nggak kelihatan, jadi udah langsung nempel aja, Oh. gitu. Jadi nggak seperti suhu roti bakar biasa aja, roti biasa, jangan terlalu panas yang dinaikin. Kecuali kalau suhu ruangan, suhu udaranya panas itu nggak masalah. Kalau di proofing jangan seperti biasa aja. Gitu. Oke, ini untuk kita akan mulai di roll. Ini adonannya sudah siap, adonan 900 gram. Kita coba akan roll ya. Penaris, gimana? Sesi pajak. Rollingnya harus siap lagi. Kamu juga ada. Kalau tenaganya. Tim saya cewek juga kok Bu. Oh, gitu ya? Iya, tim saya cewek juga kok Bu. Manfaatin suami gitu. Untuk rolling aja. Adanya meteran Chef nggak apa? Nanti enggak lagi ya. Oh, enggak apa-apa lah. Ada di rumah tapi kita tak bawa. Atau ini stick apa? Enggak, ini biar kita tahu ukurannya nanti. Oh, Ini kan kita iya, butuh iya. 28 kali 50, 28 Untuk kali ukuran. iya. 28 kali Bukan tebalannya. ini kan 28 cukup. 28 kali 28 untuk setengah. Setengah Iya, seat. setengah seat ya. Ada roti. Izin rolling.
marmer. Ya, kalau lebih enak lagi stylenya satu meja marmer. Kalau untuk ukuran segini bisa jadi berapa ya Arun? Itu kurang lebih dengan 35 ya, Bu. 35 gram. Bisa jadi berapa? 2.400 dibagi 35 aja. Itu ya. Agak berani tepung. Oh, cepet. Tenaga mana adonannya setengah buku ya Chef? Iya. Ini yang sebentar. Untuk ujungnya jangan terlalu tertutup biar bisa sampai. Kadang ada adonan yang diberbang ciut. Iya, karena rollnya terlalu panjang. Kurang panjang tuh. Itu ya tadi. Oh ya, ini kalau udah kayak gini Ini seperti ini kita simpan lagi di dalam freezer. Oh. Selama 25 menit apa 30? 30 menit. 30 menit. 30 menit nanti lihat suhu harus suhu juga 15 baru nanti kita roll lagi. Prosesnya panjang. kayak Prosesnya panjang. Iya. Ini ya. Baru kita roll lagi baru jadi. Kita berarti simpan lagi. untuk prosesnya nanti Kalau dia lagi juga kan Iya. saya kan kalau pakai hotplate kan ya nanti disimpan lagi. Simpan lagi, di roll lagi. Betul. Ya, Kalau disimpan di lagi. ini kan ditaruhnya di kulkas kan, Iya. chiller apa enggak. Nanti dikeluarkan, di roll lagi kan. Ya, disimpan lagi ya. Kalau ibu pakai sitter itu bisa cepet. Kalau ibu pakai sitter ini bisa disimpan. Setelah tapi lebih beku lagi ya. Udah 15 lebih beku lagi. Kita bentuk seperti itu, kita bisa langsung lipat sekali double. Kita tunggu 30 menit, kita roll langsung kita bikin. Itu mangkas waktunya cukup bisa lebih dari 1,5 jam. Paruh ya. Iya. Jadi bisa makan. Iya, mangkas waktunya lebih cepat. Ada penyewaan dosimeter nggak? biar gampang ya Bu. Nanti nanti kasih tahu itu yang ada ya. Amin amin Kami amin. doain ya. Kita juga pakai punya dosimeter. Tuh kan tenaganya. Kebayang kalau kita yang ngerjain Bu perempuan-perempuan di dalam. Kalau keras tuh begini rasanya tuh keras. Iya. Kalau keras tuh kayak Manual begini. ya. Ini yang bikin menguras tuh kalau keras kayak begini. Belum, nanti Bu yang berikutnya itu Iya. Oh iya, Kalau itu Iya, udah iya. itu nanti kita lipat. Nah, setelah jadi itu lebih menguras lagi. Kalau ini adonan belum. yang lama makanya sebentar. Makanya Seninya harganya di situ mahal, harga ya. mahal karena di situ Bu. Prosesnya itu ya. Prosesnya yang Yang mahal itu prosesnya. Ini aslinya dari mana? Oh, wasan. Historinya chef, wasan itu chef. Roti wasan ya. Roti wasan itu lebih dari sebenarnya sih rotinya roti Jepang Bu ya. Asalnya itu dari Jepang karena kan pada dasarnya setelah awalnya itu dia dari Froisan. Dulu itu sebenarnya dari Froisan. Karena dimodif oleh Jepang, nah keluarlah wasan itu. Wasan ala roti. Iya, wasan ala roti. Froisan ala roti namanya Bukan, wasan. kayaknya roti-roti kayak Kalau gitu ala dari roti. Eropa. Iya, bukan Froisan ya? ala roti namanya wasan. Jepang memang jadi Kalau pakai doshitan, dia ada itu ya nggak sih chef lembaran maksudnya tetap kenalannya berapa? Ada. Nah, itu yang kita Ada. bikin mudah seperti itu. Oh, jadi tinggal masuk kayak gitu. Tinggal Iya, masuk, gitu. udah. kemarin nggak kasih Berapa?
kalau seperti ini tuh Kemarin- nanti pada saat kita Kemarin lipat, jadi nggak bisa jadi tebalnya apa-apa. biar sama. Iya, kalau kita Iya, iya, hanya sebenarnya nggak usah. Hanya atas bawah. iya sampingnya aja. Prancis Jerman. Iya, makanya. Cuma harganya mahal. Luar biasa. Ada pameran, ada tonton. Kita Siap, buka pameran nggak? kita FAE kan, kita larinya ke FAE. Kalau itu tuh kita Mungkin tahun depan kita Nah, apa? itu yang Asia. Oh, Asia. Yang Asia. Iya. Karena waktu itu terlalu berdekatan kan. Oh, nggak lengket di tangan ya, Shen? Maksudnya dia kan custard ya sebenarnya, tapi kita angkat pakai tangan nggak lengket. karena nggak lengket. Potongannya lebih tinggi. Warnanya shiny kayak oil based padahal Iya, water ini based ya. water base. Makanya rotinya lebih menjaga lembut karena basicnya water base. Oh. Kalau basicnya oil base, roti itu cenderung kering. Oh. Begitu. Oke. Kalau ibu pernah bikin roti dengan filling oil base, setelah waktu 2-3 hari pasti dalamnya kering. Oh. Ibu bisa perbandingkan dengan filling yang dalamnya Water base. Water base. Itu 2-3 hari baru bisa kelihatan. Soalnya kalau manual bikin seatnya ini isiannya ini kan di resepnya itu kan ada dia pakai butter atau margarin. Iya. Kalau ini kan enggak ya berarti ya. Ada sih Bu, ini ada minyaknya juga. Oh. Tetap pakai ada. Oh, tapi nggak seberapa iya, besar. nggak Oh. seberapa, cuma berapa persen aja. Oh, oke. Ya, bilangnya best 3. Tiga kalian. Iya. Oh, nah itu yang perlu juga. Nah, biasanya yang harus tajam Bu untuk memotong. Pisau juga mendorong Ibu ya. Kalau pisaunya nanti nggak tajam, pada saat kita bentuk, ya. Pada saat kita dibentuk nanti dia nyatu. Jadi pisaunya harus tajam. Yang untuk motong. Oh, berarti udah matang ya? Udah. Iya. Rasanya. Iya. Wanginya manis, ada manisnya. Mendekati nabati ya. Ya, oke sama sekali. Nabati. Oh iya. Oh, Ricis. Saya baru bilang mau apa sih? Nabati. Iya, ricis. Ricis pakai ini. Kalau harga siapa yang bicara? Oh iya. Berapa marketing yang gitu? Oke. Nanti di sini lagi. Kalau kami eksekutor aja Bu di sini Bu. SOP-nya nggak boleh. Kenapa? Dapnya dijual. Iya. Beli kali itu Boleh kalau mau kita yang ada itu Boleh. ya. Bahan bakunya boleh. Kita belum terpikir untuk jual proses. Malah langsung udah ide. Dan jadinya aja ya memberikan tadi ibu memberikan ini aja tadi kan dicampur raisin kayaknya enak juga ya chef. Kalau ini dia keluar dari tangan. Kenapa ini belum aja? Ternyata pulang cepat nggak bilang keburu ini. Bawa kesini aja Bu. Iya, super. Di Ciomas. SD Anur. Cowok mas teman. Iya. Lumayan ya. Lumayan jauh. Ya pulang jam 10 ternyata. Dari tadi udah nungguin ini gurunya. Iya. Bentar nggak Ya, 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 ya. Hati-hati Bu. Iya, ambil dulu bentar. Saya masih udah nungguin dari tadi. Gurunya Nanti di YouTube ya.
tinggal tunggu. Tinggal tunggu itu ya. Tunggu lagi. Ini kita lanjut adonan untuk kita roll lagi. Nanti kita lipat dengan metode 1 kali double. Oh, bukan double. Satu jalur. Sebelum di roll, untuk sampingnya biar isinya sampai begini. Tingginya masih nyangkut sampai gitu tadi ya. Bisa jadi. Padahal fotonya udah bagus enggak? Itu dibelah tujuannya? Ini dibelah tujuannya biar feelingnya ini sampai kabin, tidak terlalu banyak yang streamingnya. Puff pun sebenarnya juga harus dibelah seperti ini. Udah disebut. Belum baik. Belum Udah. Oke. Ya, saya udah follow. Berat ya, Bu? Ya ini melawan, nanti lebih melawan lagi yang sebelah sini. Ini kalau manual ini bolak-balik biar titiknya rata. Tadi udah sarapan belum? Emang fotonya foto asal-asalan. Ini biasanya. Udah lama belum posting lagi sih. Oh iya. Oh dia ngelempar. Iya, dia nah dia kan jadi sampai ujung sini Bu. Ini buat label ya, pakai buat label. Kalau bikin proyek itu juga sama, jadi dari sini sampai sini. Oh. Enggak. Saya dulu waktu zaman industri motor, saya menjual mesinnya yang apa namanya, yang coklat sama yang putih, ada yang baru itu saya dulu kopi. Saya pakai semenjak saya pakai itu. Bayang. Orang pada nggak bisa pindah ke lain hati. Pakai baterainya sama musik ini sampai saya nggak tahu, padahal saya customer dia. Saya udah punya kontak sendiri. Oh, nanti jadinya lurus aja gitu. Iya, begini lurus saja. Nanti kan masih belok. Ini kurang lebih sekitar panjangnya sekitar 50 cm sampai 60. Jadi misalnya ya ada misalnya bikin berarti pun juga kali pinggirannya harus dibikin. Harusnya seperti ya. itu. Ini udah salah satu trik juga ini. Iya, ini salah satu. Jadi biar prospeknya itu sampai ke ujung. Karena Iya, kalau iya, benar. kita nggak Kalau belah, misalkan nggak belah, prospeknya ngumpul di tengah gitu. ngumpul di tengah karena kan prospeknya masih ada kulit. Oh. Iya, itu masih ada kulit. Jadi kalau kita belah dia lebih maksimal, dia lebih ngangkat ke atas. Oh iya. Prospeknya masih ada ujung. Oh oke. Kalau ngelipnya ini nggak usah ditutup, ya tujuannya biasa ditutup juga. Dan kalau kita tutup kan ya, ini kan Sama juga yang ditutup kan tutup nih. Nah, kalau kita buka dia bisa nanti tarik sampai ujung ini. Oh oke. Sekali dapat. Oh satu kali tutup kayak gitu. Oh, Ini satu kali dapat. Kalau single kan ini Ya. single. Kalau ini satu kali dapat cukup sekali aja dapat, kita freestyle lagi. Kita tunggu sampai agak beku baru nanti kita bisa roll aja. Oh iya udah biasa. Berapa lama? Jadi Kurang lebih nanti sekitar 45 menit lah. Prosesnya masih terus panjang lagi. Oh baik. Makanya nggak banyak bakery yang dia mau Iya. bikin pasan ya. Ternyata prosesnya panjang. Tidak beda jauh seperti kita bikin bluder. Bluder. Iya, bikin bluder kan bahannya murah. Nah, karena prosesnya panjang jadi harganya Mie telurnya banyak. Iya. Mie telurnya banyak. Tapi kan tidak sebanding dengan prosesnya. Harga telurnya itu. Prosesnya kan dia bisa lebih dari 15 jam. Oh, bikin roti Iya, bluder roti itu. bluder itu ya. Karena fermentasinya yang harus lama. Makanya rasanya beda. Rasanya Semarang semarang itu kan kita buka ada seratnya. Iya.
Iya, benar. Kalau dari sepakat kita piping yang telur tanpa kombinasi yang panjang itu nggak bisa membuka dasar. Oh. Gitu. Banyak sekali. Ada yang sampai 15 jam, ada yang sehari semalam gitu nontonnya. Makanya kalau ada yang bikin kayak gitu tuh bikin sedikit rugi ya, Chef. Rugi. Mending sekalian banyak prosesnya sama Prosesnya sama. panjangnya. Jadi sekali banyak. Ini kita simpan lagi Masih berapa menit lagi tuh? 45 menit. Terus yang kedua belum kita bikin. Yang kedua berarti. Ini kan yang pertama nih. Yang kedua. Nanti kita simpan 45 menit lagi, kita roll, kita bentuk, proofing 1 jam baru kita buat. Masih bukannya minimal 5 jam. Minimal 5 jam untuk proses dari mixing. Ya betul, betul. Terakhir cheese kan. Asal buka. Jadi kalau ini rapat nanti seatnya itu ketutup, dia nggak bisa sampai ujung. Sama juga. Mau korset mau apapun juga nggak bisa sampai ujung. Jadi dibuka aja. Kalau dia pakai sisar, jangan langsung turunnya, jangan langsung banyak. Jadi sedikit. Pakai manual pun juga jangan langsung, nggak boleh langsung ditekan, karena kalau langsung ditekan nanti putus. Jadi kita ikutin. Ya kita mulai kita ikutin ya, kita ikutin biar seat yang di dalamnya juga ikutin lagi. Kalau kita langsung tekan seatnya nanti putus, nggak ada layarnya. Oh iya, Pak. Biar gak repot pakai itu aja kali ya. Lain tuh, itu kan ya dia Kalau udah kalau pas. pastry puff kan biasanya bukan roti ya, Chef ya. Lain. Kalau croissant kan biasanya roti ya. Iya. Iya, kalau croissant bisa Kalau roti. itu Kalau croissant Nggak Kalau usah bisa ada roti aplikasi bisa pakai roti. itu nggak maksudnya? Untuk Oh, aplikasi. pakai pop itu bisa. Bisa kapan sih ada croissant? nanti kita ngikutin Saya tuh udah Boleh. bilang tapi nggak ada cara Yang dilakukan pasti menu berikutnya croissant. pastry. Karena memang itu apa ya, suatu makanan yang tidak pernah nggak dimakan waktu ya. Karena kalau di hotel pun jadi breakfast terus itu kan, gitu kan. Jadi udah makanannya nggak ini lagi lah gitu. cuma bikinnya lumayan. Kalau pakai Indo yang sudah jadi itu nggak bisa kita bikin Bu, karena prosesnya harus ada sendiri. Jadi ini harus dilipat sebelum mesin itu jadi terakhir. Iya, ini nggak bisa. Harus kita bikin seatnya dari nol. Dari adonan baru kita bisa bikin prosesnya. Iya. Makanya ini aku juga belajar dulu lah. Oh ternyata prosesnya ribet ya. Pikir-pikir dulu. Dulu aku udah pernah bikin, pernah ada produknya kok di Asia pernah ada, cuma apa feelingnya waktu kita masih sendiri. Kalau yang sudah eksis itu adanya di Thailand. Di Ion ya. Pakai ini ya, produk Jaya toko apa? Teman-teman yang sudah selesai di prover tinggal dipanggang. Kita tunggu saat panggangnya ya. Tuh, asik banget ya. Pastiin belajar bareng nih sama Ashita Bakery. Tuh, enak banget nih udah jadinya. Kalau datang langsung nih wangi banget nih. Asik banget. Yuk, langsung aja, tiap kali demo pasti hadir. Oke, teman-teman, ini hasilnya ya. Tuh. Enak banget. Enak banget. Yang ini yang coklat nih, yang ini yang coklat.
Ini yang pandan, ini yang keju. Oke, yuk pastiin gak ngelewatin lagi training-training dari kita. Udah gratis, bisa nyobain. Kalau mau beli pun harganya langsung promo. Oke, gimana testimoninya Ibu? Ikut. Wasannya lembut banget, rasanya juga mantap, tidak enak. Oke, kalau nanti ikut lagi mau ada acara lagi mau ikut? Pasti mau. Oke, Ibu gimana? Ya sama puas ikut baking class Banyak sekarang. ilmunya. Nambah. Oke, makasih Ibu, datang lagi besok ya. Besok kita ada yang gluten free.